Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi terkait korelasi dan regresi dalam penggunaan SPSS. Sebelumnya, kami beranggotakan 8 orang, yaitu yang pertama Dina Wahyuni, Ahmeta Kaila, Beta Invertania Putri, Diara Saputri, Nadia Fitriani, Al-Fatihatur Rahmi, Alia Mesya Putri, dan Yola Zefni Putri. Langsung saja, di sini yang pertama yaitu penjelasan soal terkait materi korelasi dalam penggunaan SPSS yang akan dijelaskan oleh Beta. Kepada Beta dipersilahkan. Oke, terima kasih kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji korelasi menggunakan soal untuk uji korelasi menggunakan SPSS. Nah, di sini seorang peneliti ingin menyelidiki bagaimana faktor minat X dan motivasi mempengaruhi variabel prestasi. 12 siswa diikutsertakan dalam sampel penelitian ini. Data penelitian yang dikumpulkan adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada respondennya 12 siswa, kemudian ada faktor motivasi yang dilambangkan dengan X1, kemudian ada faktor minat yang dilambangkan dengan X2, dan prestasi yang dilambangkan dengan Y. Nah, di sini ada data-datanya. Motivasi itu ada 75, siswa 2 60, siswa 3 65, siswa 4 75, siswa 5 65, siswa 6 80, siswa 7 75, siswa 8 80, siswa ke-9 65, siswa ke-10 80, dan siswa ke-11 60, siswa ke-12 67. Kemudian ada minat yang dilambangkan dengan X2. Siswa 1 75, siswa 2 70, siswa 3 70, siswa 4 80, siswa 5 75, siswa 6 80, siswa 7 85, siswa 8 88, siswa 9 75, siswa 10 75, siswa 11 65, siswa 12 70. Kemudian prestasi yang dilambangkan dengan Y, siswa 1 80, siswa 2 75, siswa 3 75, siswa 4 90, siswa 5 85, siswa 6 85, siswa 7 95, siswa 8 95, siswa 9 80, siswa 10 90, siswa 11 75, dan siswa 12 75. Itulah soal yang akan kami lakukan untuk uji korelasi menggunakan SPSS. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Beta. Sekarang selanjutnya yaitu cara dalam aplikasi SPSS-nya langsung yang akan dijelaskan oleh Meta. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan uji korelasi person menggunakan SPSS. Sebelumnya, boleh minta tolong share screen, Yola. Baik, terima kasih. Nah, di sini langkah pertama yaitu kita copy paste datanya dari Excel ke SPSS. Kemudian kita klik variabel view. Nah, pada kolom name yang per 1 kita ganti menjadi X1.
Boleh hidupkan mic-nya Mita? Oh ya maaf, yang var 2 menjadi X2 dan yang var 3 menjadi Y. Kemudian pada desimalnya kita jadikan ketiganya menjadi 0. Pada kolom label, yang X1 itu kita buat menjadi motivasi, lalu yang X2 menjadi minat, dan Y-nya prestasi. Pada kolom measure itu kita ganti menjadi scale. Nah, kembali lagi ke data view. Nah, untuk uji korelasinya, yang pertama kita klik analyze, lalu correlate, bivariate. Nah, kita klik Ctrl A pada keyboard, kita pilih semua, dan pindahkan ke kolom variabel yang ada di sebelah kanan. Nah, dan pastikan pada correlation coefficients-nya itu dicentang person, dan test of significance-nya itu juga total, dan juga centang pada flag signification correlations. Lalu oke. Nah, ini akan muncul tabel hasil korelasi antara variabel X, X1, X2, dan juga variabel Y. Nah, lalu berdasarkan tabel output ini, kita akan melakukan penarikan kesimpulan dengan merujuk pada ketiga dasar pengambilan keputusan dalam analisis korelasi bivariate person tersebut. Nah, yang pertama berdasarkan nilai signifikansi totalnya, dari tabel output diketahui nilai signifikansi atau totalnya di antara motivasi atau X1 dengan prestasi atau Y adalah sebesar 0,002, yang mana kurang dari 0,05, yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel motivasi dengan variabel prestasi. Selanjutnya, hubungan antara minat X2 dengan prestasi Y memiliki nilai signifikansi totalnya sebesar 0,000, yang dimana kurang dari 0,05, yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel minat dengan variabel prestasi. Lalu yang kedua, berdasarkan nilai R hitung atau person correlations-nya, diketahui nilai R hitung untuk hubungan motivasi atau X1 dengan prestasi atau Y adalah sebesar 0,796, yang dimana lebih dari R tabel 0,576. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan atau korelasi antara variabel motivasi dengan variabel prestasi. Selanjutnya, diketahui nilai R hitung untuk hubungan minat atau X2 dengan prestasi atau Y adalah sebesar 0,908, yang dimana lebih dari R tabel 0,576. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan atau korelasi antara variabel minat dengan variabel prestasi. Karena R hitung atau person correlations dalam analisis ini bernilai positif, maka itu artinya hubungan antara kedua variabel tersebut bersifat positif, atau dengan kata lain, semakin meningkatnya motivasi dan minat, maka akan meningkat pula prestasi belajar siswa. Nah, tadi ada R tabel 0,576, itu didapat
karena N atau jumlah sampel yang digunakan itu adalah 12 orang siswa dengan signifikansi 5%. Maka ketemulah nilai R tabel sebesar 0,576. Lalu yang ketiga, berdasarkan tanda bintang SPSS dari output ini, diketahui bahwa nilai percent correlations antara masing-masing variabel yang dihubungkan mempunyai tanda bintang 2. Nah, itu berarti terdapat korelasi antara variabel yang dihubungkan dengan taraf signifikansi 1%. Lalu, kita menarik kesimpulan, yang dimana jika signifikansi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak, jika signifikansi lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Nah, berdasarkan data penelitian ini, hubungan antara motivasi dan minat belajar terhadap prestasi siswa menunjukkan arah positif atau searah, yang berarti apabila motivasi dan minat belajar meningkat, maka prestasi belajar siswa juga akan meningkat. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Meta. Selanjutnya yaitu tentang rekreasi. Yang pertama penjelasan soalnya yang akan dijelaskan langsung oleh Yola. Kepada Yola dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal uji regresi menggunakan aplikasi SPSS, di mana soalnya seorang peneliti ingin menyelidiki bagaimana faktor minat yang dilambangkan dengan X dan motivasi mempengaruhi variabel prestasi yaitu Y. 12 siswa diikutsertakan dalam sampel penelitian. Data penelitian yang dikumpulkan, respondennya ada 12, motivasinya dilambangkan X1, minatnya dilambangkan dengan X2, prestasinya dilambangkan dengan Y. Di mana siswa 1 motivasinya 75, minatnya 75, prestasinya 80. Siswa 2 motivasinya 60, minatnya 70, prestasinya 75. Siswa 3 motivasinya 65, minatnya 70, prestasinya 75. Siswa 4 motivasinya 75, minatnya 80, prestasinya 90. Siswa 5 motivasinya 65, minatnya 75, prestasinya 85. Siswa 6, motivasinya 80, minatnya 80, prestasinya 85. Siswa 7, motivasinya 75, minatnya 85, prestasinya 95. Siswa 8, motivasinya 80, minatnya 88, prestasinya 95. Siswa 9, motivasinya 65, minatnya 75, prestasinya 80. Siswa 10, motivasinya 80, minatnya 75, prestasinya 90. Siswa 11, motivasinya 60, minatnya 65, prestasinya 75. Siswa 12, motivasinya 67, minatnya 70, prestasinya 75. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Yola. Selanjutnya yaitu cara langsung memasukkannya ke dalam aplikasi SPSS yang akan dijelaskan oleh Rahmi. Kepada Rahmi dipersilahkan. Baik, di sini saya akan membacakan uji regresi berdasarkan SPSS. Yang pertama, salin data yang akan dianalisis. Lalu, masukkan ke SPSS pada data view. Setelah itu, klik variabel. Setelah itu, klik variabel view pada kolom name dan ubah menjadi X1, X2, dan Y. Pada kolom desimal, ubah menjadi 0. Boleh ulang lagi?
Pada kolom desimal, ubah menjadi 0, lalu kasih nama pada kolom label, motivasi, minat, dan prestasi. Desimal dan. Oh, oke. Hmm. Udah diganti. Satu ini. Setelah itu, klik Analyze. Pilih Regression. Lalu Linear. Maka setelah muncul kolom dialog, pindahkan prestasi ke tabel dependen. Lalu, untuk motivasi dan minat ke tabel independen. Lalu, klik metode dan pilih Enter. Kemudian, klik Statistik, centang Estiminates, Confidence Intervals, dan model fit. Lalu klik Continue dan OK. Maka hasil uji regresi akan keluar. Cara baca hasil uji regresi, lihat pada tabel model SunMari. R-square 0,839, artinya 91% prestasi dipengaruhi oleh semakin meningkat minat dan motivasi siswa, maka makin meningkat juga prestasi siswa. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Baiklah, sekian penyampaian materi terkait korelasi dan regresi dalam penggunaan SPSS dari kelompok kami. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.